Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Muhammad Rifai, mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi PGSD dengan NIM 8600513114. Pada kesempatan kali ini saya akan menunaikan tugas 1 mata kuliah pembelajaran mikro, yaitu praktik kemampuan dasar mengajar. Di sini ada 4 aspek dasar yang akan kita ujikan, yaitu 1. Kemampuan bertanya, 2. Memberikan penguatan, ketiga mengadakan variasi, yang keempat menjelaskan. Namun di sini saya hanya akan mengambil 2 aspek, yaitu kemampuan bertanya dan menjelaskan. Untuk materi selengkapnya atau lebih lengkapnya silakan disimak video berikut. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, baik, hari ini kita akan belajar mengenai tentang preposition. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya dan sudah mengetahui apa itu preposition. Materi hari ini tentang bahasa Inggris tentang preposition. Coba perhatikan ini tas ini. Tas ini Bapak letakkan di mana? Di meja. Kita sudah tahu kalau dalam bahasa Indonesia ini tas ini letaknya di meja. Kalau dalam bahasa Inggris gimana? Kalau dalam bahasa Inggris namanya preposition atau kata depan yang digunakan untuk mengungkapkan letak benda atau dalam istilah bahasa Indonesia itu di. Di. Tahu di kan? Kalau dalam bahasa Inggris itu susah. Preposition itu ada 2. Yang pertama preposition of place atau menunjukkan letak benda. Kata depan yang digunakan untuk menunjukkan kata benda. Kata depan atau di dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk menunjukkan letak benda. Coba perhatikan sekarang buku ini letaknya di mana? Di mananya? Di atas. Buku di atas meja. Bahasa Inggrisnya gimana? Buku di atas meja. Di atas, ada yang tahu bahasa Inggrisnya di atas itu apa? On, lister. Sekarang coba nih bahasa Inggrisnya letak ini. In itu di atas. On, in itu di dalam. On di atas. Under di bawah. In front of. Di depan. Behind di belakang. Beside di sebelah. Terus between di antara. Sudah ada yang sudah hafal? Peter. Di sini bisa dikaitkan dengan lagu atau ice breaking. Coba ikuti Bapak ya. In di dalam. In di dalam. On di atas. On di atas. Under di bawah. Bisa di sebelah. Under
belakang. di belakang, In front of di depan. in front of di depan, Between di antara. di antara, Coba bareng dan cepat. In di dalam. On di atas. Under di bawah. Beside di sebelah. Behind di belakang. In front of di depan. Between di antara. Next to di sebelah. In di dalam. On di atas. Under di bawah. Beside di sebelah. Behind di belakang. In front of di depan. Between di antara. Next to di sebelah. Nah, itu tolong dihafalkan. Coba sekarang ambil bukunya masing-masing. Bukunya masing-masing tolong dikeluarkan. Sudah dikeluarkan semua? Sekarang kita coba mengaitkan preposition dengan benda-benda di sekitar kita menggunakan bahasa Inggris. Coba perhatikan meja apa bukunya. Buku ini di atas. Di atas apa? meja, Coba ditulis, coba kalian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Sudah pada tahu kan artinya buku dan meja? Seharusnya sudah tahu ya, dari sudah kelas 5. Seharusnya sudah tahu ya. Coba dicoba, ayo. Buku di atas meja. Di atas tadi apa? On. Apa bahasa Inggrisnya? Buku ini. This book. Apa? Di atas? Di atas apa? On. On. The table. Apa bahasa Inggrisnya? Bareng-bareng yuk. This book is on the table. Paham? Sekarang coba perhatikan tas, buku, dan spidol. Atau kita pensil aja, pensil biar mudah ya. Tas, buku, dan pensil. Coba perhatikan pensilnya, saya letakkan di tengah-tengah. Coba ditulis. Spidol ini di antara buku dan tas. Pensil ini di antara buku dan tas. Apa bahasa Inggrisnya? Pensil ini. Pensil is di antara apa? Between the book and the bag. Pinter. Sekarang yang kedua, materi tentang preposition of time. Sudah paham kan preposition of place? Sekarang preposition of time. Preposition of time itu digunakan untuk menunjukkan kalimat. Kata depan tadi tetap kata depan yang digunakan untuk menunjukkan waktunya. Di mana waktunya? Contohnya pada kalimat aku tidur di jam 11 malam. Aku makan sarapan di jam 7 pagi. Ada 3 penggunaannya, ada in, on, dan at. In itu digunakan untuk in, on, dan at. Kita ambil biasanya pakai segitiga biar mudah. In itu digunakan untuk waktu bulan.
dan tahun atau waktu menunjukkan contoh pagi hari, siang hari gitu. Bulan, tahun, apa tadi? Bulan, tahun, dan apa ya namanya? Kalau hari. On artinya digunakan untuk hari, menunjukkan hari. Tanggal, sedangkan N digunakan untuk jam, waktu yang spesifik. Contohnya, aku tidur di jam 12. Itu kan waktunya sudah spesifik toh. Sudah ditentukan toh. Coba sekarang contohnya, aku tidur di jam 9 malam. Coba kita artikan ke dalam bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya? I sleep. D-nya nanti kalau jam menggunakan apa? Aku tidur di jam 12 malam. I sleep at apa? 9 malam. 9 o'clock PM. Malam PM. Sekarang contoh yang on. Aku lahir tanggal 20 Juli. Apa bahasa Inggrisnya? Aku lahir. I was. Aku telah lahir, berarti pakai was. Lahir apa? Born. I was born. Apa? Tanggal, kalau tanggal pakai apa? On. I was born on 20. Bahasa Inggrisnya 20. Juli kok 20 Juli. I was born on 20 Juli. Yang kedua, dan hari. Kan on itu ada penggunaannya dan untuk tanggal dan hari. Contohnya untuk tanggal, untuk hari, aku bermain bola di hari Minggu. Coba. Apa bahasa Inggrisnya? I play. Bola, sepak bola. Sepak bola apa bahasa Inggrisnya? Football. Di hari Minggu. Apa di hari pakai apa tadi? Hari. Kalau ini itu kan untuk bulan dan tahun dan hari. On. Aku bermain bola. I play football. I play football on Minggu. Bahasa Inggrisnya Sunday. I play football on Sunday. Sekarang yang terakhir di on, in. Aku, contohnya, aku lahir di tahun 2012. Bahasa Inggrisnya I was born di tahun, berarti I was born in
2012. Aku lahir di 2012. I was born in 2012 apa? 2000 and 12. Jadi apa kesimpulannya tadi? Preposition adalah kata depan atau dalam bahasa Indonesia yaitu di yang digunakan untuk menunjukkan letak benda, menunjukkan letak benda atau waktunya. Kalau di preposition of place itu menunjukkan letak, sedangkan preposition of time itu menunjukkan waktu. Paham sampai sini? Preposition of place tadi ada apa? Ada in, on, under. Coba tadi sudah diberikan lagu, coba dinyanyikan. In di dalam, on di atas, under di bawah, inside di sebelah, behind di belakang, in front di depan, between di antara, next to di sebelah, between di antara, next to di sebelah. Bapak Ibu di rumah nanti dihafalkan ya. Sekarang yang preposition of time itu ada apa aja tadi? In, on, dan at. In itu digunakan untuk menyatakan bulan dan sedangkan on hari dan kalau at jam atau waktu yang sudah ditentukan spesifik tak. Karena waktunya sudah habis, itu untuk PR di rumah. Dan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Apabila saya ada salah kata atau salah dalam menjelaskan, ada hal yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.